Selamat sore, semoga kawan-kawan tetap sehat. Kita akan mulai lagi episode pembelajaran kita sore hari ini untuk sebuah sesi dari modul pembelajaran Operation Map Supply Chain Management atau rantai pasok perusahaan berbasis peta operasi. Nah, pada sesi kali ini merupakan sesi yang terakhir, kita akan bicara tentang aliansi strategi perusahaan pada rantai pasok. Jadi aliansi strategi itu merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami oleh kawan-kawan yang ingin mendalami rantai pasok. Karena tanpa aliansi strategi, beberapa perusahaan atau beberapa pemangku kepentingan tidak mungkin akan terjadi rantai pasok. Sehingga dengan demikian, pemahaman aliansi strategi harus dipahami dengan mendalam dan secara filosofi juga harus diketahui. Ini bersifat kemitraan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Bukan berbasis kepada birokrasi, tetapi berbasis kepada saling membutuhkan untuk mencapai tujuan, menyenangkan perusahaan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Menyenangkan pelanggan itu merupakan prinsip dasar kalau kita ingin memenangkan persaingan. Sehingga aliansi strategi ini betul-betul harus dipahami secara mendalam oleh semua pihak yang ingin memahami tentang rantai pasok. Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Aliansi kerjasama atau kemitraan dua perusahaan atau lebih pada proses produksi dan atau penyediaan jasa. Kemudian terjadi juga di distribusi dan atau transportasi. Kemudian ada di proses pengadaan dan atau pembelian. Kemudian juga ada di proses pemasaran dan atau penjualan. Dan kemudian bisa terjadi kombinasi antara proses-proses di atas. Supply chain management termasuk melakukan aliansi strategi itu adalah dengan beberapa cara. Pertama, aliansi proses dan fungsi-fungsi strategi perusahaan. Kemudian aliansi proses logistik dengan pihak ketiga. Berikutnya adalah aliansi kemitraan dengan produsen, distributor, dan pengecer. Kemudian ada aliansi pada proses distribusi. Nah, semua fungsi-fungsi dalam perusahaan bisa dilakukan aliansi strategi dengan berbagai macam perusahaan yang lain di luar perusahaan untuk mencapai rantai pasok. Sehingga tidak tertutup kemungkinan makin banyak aliansi strategi atau hubungan kerjasama secara strategis dengan banyak pemangku kepentingan, perusahaan juga harus makin membuka diri bahwa dia tidak bisa bekerja secara sendiri. Itu yang saya ingin sampaikan kepada program kita pada sore hari ini. Aliansi strategi rantai pasok di dalam perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah produk atau jasa. Kemudian untuk membuka peluang pasar lebih luas, memperkuat kerjasama operasional, memberikan nilai tambah penjualan teknologi, meningkatkan pertumbuhan strategi, meningkatkan keahlian berorganisasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kekuatan keuangan dari perusahaan tersebut. Yang paling mendasar, yang paling gampang dan paling bisa dipahami secara kasat mata yang hari-hari kita temukan adalah aliansi strategi yang diciptakan oleh Singapore Health Tourism Package oleh perusahaan Singapura dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang ingin berobat ke negeri Singapura. Aliansi strategi ini dilakukan oleh berbagai macam pihak yang dikoordinir atau yang diinisiasi oleh pihak pemerintah Singapura untuk meningkatkan occupancy rate daripada rumah sakit Singapura yang berpenduduk memang tidak terlalu banyak. Sehingga dia mencari pasien-pasien dari negara-negara sekitar, mulai dari Indonesia, Malaysia, Muang Thai, Brunei, dan juga mungkin Vietnam dan Laos untuk mempromosikan untuk mendapatkan pasien-pasien agar berobat di Singapura. Apa yang dilakukan oleh Singapore Health Tourism?
adalah dengan cara mengambil inisiatif untuk kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, dalam gambar ini terlihat sekali, adalah misalnya pihak airport, kemudian pihak airline, kemudian pihak hotel, dan yang terakhir adalah pihak rumah sakit, mungkin juga beserta dengan pihak pengelola taksi di Singapura. Kelima stakeholder ini bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendayagunaan rumah sakit di Singapura. Ini adalah sebuah aliansi yang diinisiatif oleh pemerintah. Apa yang akan terjadi? Ya memang terjadi peningkatan occupancy rate rumah sakit di Singapura karena banyak dikunjungi oleh orang-orang yang sakit yang berasal dari negara sekitar. Ini adalah sebuah contoh aliansi strategis yang kasat mata yang tiap hari kita mendengar. Karena penduduk di Singapura, penduduk di Medan, penduduk di Pekanbaru, penduduk di Padang, penduduk di Palembang dan mungkin Jakarta dan Surabaya sedikit-sedikit sakit selalu berobat ke Singapura. Itulah yang terjadi. Aliansi strategi perusahaan rantai pasok untuk meningkatkan nilai tambah produk dan jasa. Aliansi strategi ini untuk meningkatkan nilai tambah produk dan jasa, kerjasama dua perusahaan atau lebih sehingga produk atau jasa yang telah tersedia dikombinasikan dalam penjualan sehingga menarik untuk pelanggan atau pengguna untuk membelinya dan menggunakannya. Contohnya adalah produk kartu kredit bekerja dengan restoran atau para merchandise. Mereka melakukan aliansi strategi untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi sering sekali kan pihak restoran itu kalau ada di mall-mall itu ada promo yang berhasil dari kartu kredit atau kartu debit dari bank-bank tertentu. Inilah yang disebut dengan aliansi strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk atau jasa. Kemudian aliansi strategi kerjasama dua perusahaan atau lebih untuk sehingga produk atau jasa yang telah tersedia memiliki peluang pasar yang lebih luas dengan cara melakukan promosi dan program penjualan bersama. Contoh, pameran penjualan bersama dalam sebuah event yang sering terjadi di Jakarta ataupun di Surabaya. Misalnya sering sekali kita melihat penjualan bersama dalam sebuah event yang namanya penjualan mobil. Dan hampir setiap bulan itu selalu ada saja yang namanya pameran mobil-mobil baru. Kemudian itu kerjasama antar berbagai perusahaan untuk menjual bersama dalam sebuah event yang dikoordinir oleh sebuah perusahaan event organizer. Yang ketiga adalah aliansi strategi untuk memperkuat kerjasama operasional. Kerjasama dua perusahaan sehingga produk atau jasa yang dihasilkan memilih biaya produksi yang lebih murah dengan cara menggunakan fasilitas produksi atau fasilitas perbudakan bersama. Contoh, kacang Garuda dan kacang Dua Kelinci mendayagunakan gudang utama bersama di setiap provinsi. Ini juga terjadi dari Coca-Cola dengan Pepsi-Cola. Mereka mendayagunakan pabrik yang sama untuk melakukan packaging atau filling plant di dalam konteks manufacturing mereka. Mereka selalu melakukan kolaborasi, kerjasama di dalam sebuah unit produksi, tetapi mereka bersaing hebat, itu ada di pasar, dan itu sah-sah saja dalam dunia kerja. Dan inilah yang disebut dengan aliansi strategi untuk memperkuat di dalam bidang memperkuat kerjasama operasional. Yang keempat, aliansi strategi untuk memberikan nilai tambah penjualan teknologi. Kerjasama dua perusahaan sehingga produk yang dihasilkan itu saling menguatkan dalam pendayagunaan teknologi untuk merumuskan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Contoh adalah industri pesawat terbang, Boeing ataupun Airbus. Boeing ada di Amerika, Airbus ada di Eropa, menggunakan mesin jet yang sama. Ya, mesin jet yang sama dari dua perusahaan terkenal di dunia pencipta mesin-mesin pesawat terbang, juga mungkin bukan hanya dua tapi banyak sekali, misalnya Rolls-Royce, kemudian Mitsubishi. Itu adalah contoh satu produk pesawat terbang ternyata memiliki mesin penerbangan atau mesin di tiap pesawat itu dengan merek yang sama. Ini yang disebut dengan memberikan nilai tambah penjualan teknologi. Demikianlah kawan-kawan yang saya bisa jelaskan di episode terakhir atau sesi terakhir dari program pembelajaran Operation Map Based Supply Chain Management. Semoga memberikan manfaat dan memberikan daya guna bagi kawan-kawan. Selamat menekuni, selamat mempelajari. Terima kasih atas seluruh perhatiannya.
Sampai ketemu. Salam.